Berikutnya saya akan membahas mengenai inconsistent retrieval ya. Inconsistent retrieval itu pengambilan data secara tidak konsisten. Inconsistent retrieval terjadi ketika suatu transaksi mengakses data sebelum dan sesudah satu atau lebih transaksi selesai bekerja dengan data tersebut. Contohnya misalnya inconsistent retrieval terjadi ketika transaksi T1 menghitung suatu summary atau aggregate function pada sekumpulan data ketika transaksi T2, transaksi yang lain juga mengupdate data yang sama. Permasalahannya adalah bahwa transaksi mungkin membaca data sebelum data itu berubah dan membaca data lain sesudah data itu berubah, sehingga akan menghasilkan hasil yang tidak konsisten. Untuk mengilustrasikan masalah tersebut, diasumsikan beberapa kondisi berikut ini. Yang pertama adalah T1 menghitung jumlah total jumlah barang saat ini dari produk yang disimpan pada tabel produk. Pada saat yang sama, T2 mengupdate jumlah barang saat ini dari 2 produk pada tabel produk. Nah, mungkin lebih detailnya kita akan lihat pada tabel berikut ini. Jadi terlihat bahwa transaksi T1 akan melakukan perintah select untuk menampilkan jumlah barang saat ini dari tabel produk. Kemudian transaksi T2 melakukan update jumlah barang dengan kode 1546QQ2 dan update barang dengan kode 1558QW1. Yang satu ditambah 10, yang satu dikurangi 10. Nah, ketika T1 menghitung jumlah total barang saat ini untuk semua item, lalu T2 melakukan pembetulan dari typing error. Jadi user menambahkan 10 unit produk dengan kode 1558QW1, tetapi maksudnya user itu seharusnya menambahkan 10 unit pada produk 1558QW1, tetapi malah menambahkan 10 unit pada produk lain, jadi 1546QQ2. Untuk membetulkan masalah itu, maka user menambahkan 10 pada produk 1546QQ2 dan mengurangi 10 pada produk 1558QW1 pada jumlah produk saat ini, sehingga kita bisa melihat pada tabel 10.8 berikut ini. Jadi kalau kita lihat pada kondisi awal dan final, kita bisa melihat pada tabel berikut ini. Pertama, jumlah barang untuk kode barang yang pertama adalah 8. Dia tidak berubah apa-apa, sebelum dan sesudahnya tetap 8. Barang kedua, sebelum dan sesudah 32. Tetapi barang ketiga, 15 ditambah 10, hasilnya 25. Barang keempat, 23 dikurang 10, hasilnya 13. Barang ke-5 dan ke-6, tidak ada perubahan. Nah, kalau kita lihat pada tabel 10.9, tidak ada masalah sepertinya. Tetapi pada tabel 10.10 kita bisa melihat adanya hasil yang tidak konsisten. Tidak konsisten ini kenapa? Karena kita akan melihatnya lebih lanjut pada tabel. Jadi kalau kita lihat pada tabel ini,
pada langkah pertama, T1 itu membaca kode barang yang pertama, nilainya 8, jumlahnya 8, totalnya 8. Lalu transaksi T1 juga membaca pada produk yang kedua, jumlahnya 32, 8 ditambah 32 hasilnya 40. Nah, sebenarnya T1 ini kan belum selesai melakukan pemrosesan, ya. Lalu maksudnya T1 itu belum selesai menyelesaikan pemrosesan penjumlahan semua barang, tetapi T2 membaca kode produk yang ketiga yang belum pernah dibaca oleh T1. T2 membaca pada langkah ketiga di situ, dia membaca produk 1546QQ2 dengan jumlah 15, lalu menambahkan dengan 10 pada langkah keempat. Jadi jumlah produk saat ini di situ 15 ditambah 10, ya. Jumlah barang saat ini dari dengan kode 1546QQ2. Lalu menuliskannya pada memori, jumlah barang 1546QQ2 adalah 25. Lalu T1 dia akan membaca jumlah barang sebanyak 25 dari 1546QQ2 dan menambahkannya, 25 ini ditambahkan dengan 40 yang tadi, yang pembacaan T1 yang terakhir menghasilkan 65. Nah, saya kira ini tidak ada masalah, karena T1 melakukan pembacaan barang yang sudah diubah oleh T2, tetapi setelah perubahan yang terjadi pada T2. Tetapi kemudian T1 melakukan pembacaan kode barang pada langkah ke-7, kode barang 1558QW1. Lalu T2 juga ikut membaca juga, hasilnya 23. Tetapi T2 ini kemudian mengurangkan jumlah 23 dengan 10 dan menuliskan pada memori dan memberikan hasil 13. Kemudian di-commit. Nah, kemudian T1 ini akan membaca barang lain lagi pada langkah ke-12 sebanyak 8. Sehingga jumlah total barang adalah 88 ditambah dengan 6. Itu ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 96. Kalau kita lihat, di sini terjadi hasil yang tidak valid karena ketidakvalidan ini terjadi karena T1 sudah terlanjur membaca pada langkah ke-7 kode barang 1558QW1 sebagai angka 23. Padahal sesudahnya kan dikurangi jadi 13. Tapi sudah terlanjur dibaca, ya, sehingga pengurangan jumlah barang 1558QW1 ini tidak berdampak. Nah, selanjutnya setelah hasilnya 96, T1 membaca jumlah barang saat ini pada kode produk 2232QWE dengan nilainya adalah 6. Lalu 96 dijumlah dengan 6, hasilnya adalah 102. Jadi kesimpulan di sini adalah ketika pembacaan dari T1 dilakukan setelah T2 mengubah datanya, salah satu data pada langkah keempat,
maka ini masih memberikan hasil yang valid. Tetapi ketika T1 membaca data ketika T1 membaca data pada langkah ke-7, dia T1 membaca sebelum T2 mengubah pada langkah ke-9, maka di sini perubahan jumlah barang pada langkah ke-9 ini tidak masuk pada hasil, sehingga total hasilnya adalah 102. Dan di sini jumlah barang saat ini dari 1558 QW1 ini tidak dianggap nilainya sebagai 13, meskipun diubah menjadi 13 tetapi jadi 23, sehingga ada perbedaan 10 pada jumlah total ini, sehingga jumlah total 102 ini adalah jumlah yang salah, ya. Nah, kita di sini ada penjelasannya, di slide ini ada before dan after. Nah, tapi dari semua itu permasalahan utama adalah di sini salah satunya adalah tidak adanya isolasi yang benar, ya. Karena suatu data yang belum selesai masih dipakai oleh orang lain, lalu dibaca ketika belum selesai transaksi membaca, transaksi lain ikut-ikutan membaca. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak tepat. Sehingga kembali properti asid yang tadi dibilang, atomicity, kemudian ada C-nya tadi yang sudah disebutkan di awal, kemudian ada isolasi dan durability, ya. Itu adalah hal yang mendasar, ya, yang penting, ya. Nah, saya kira itu saja pembahasannya. Terima kasih.